Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 4 Juli. Cuaca panas berlanjut di Taiwan akibat tekanan tinggi Samudra Pasifik. Suhu 39 derajat Celcius sempat tercatat di 3 tempat di Pingtung kemarin sore. Menanggulangi konsumsi listrik yang terus meningkat, Kementerian Ekonomi mempertimbangkan merekrut PMA dari luar negeri untuk merawat sarana pasokan listrik Taipower. CWA mengeluarkan peringatan suhu tinggi untuk 17 kota dan kabupaten. Suhu tertinggi di Taiwan yakni 39 derajat Celcius tercatat di Desa Santimen, Pingtung tanggal 3 pukul 3 sore, diikuti oleh Desa Lai di Pingtung setinggi 38,8 derajat Celcius. Sedangkan suhu di Desa Changzhi di Pingtung dan Desa Neimen, Qisan serta Qiaotou di Kaohsiung tercatat 38,7 derajat Celcius. CWA menyampaikan tekanan tinggi akan semakin kuat dalam 3 hari ke depan dengan peluang munculnya suhu ekstrim. 未来这几天的一个天气上来讲，整个天气的一个表现上，都会是更为是一个高温炎热的一个情形哦。 Konsumsi listrik pada tanggal 3 mencapai 40,87 juta kWh, mencatat rekor tertinggi kedua dalam sejarah. Tingkat kapasitas cadangan adalah 9,32%, ditandai dengan sinyal peringatan warna kuning. Kementerian Ekonomi menyatakan, guna meningkatkan efisiensi pasokan listrik, pihaknya akan mempertimbangkan merekrut PMA dari luar negeri untuk merawat sarana pasokan listrik Taipower. 所以我们就是要赶快的跟劳动部协调，赶快从国外引进一些外籍移工Namun Taiwan saat ini tidak membuka industri energi bagi PMA. Taipower hanya dapat merekrut PMA untuk sektor konstruksi dengan ditugaskan pada proyek seperti gardu listrik. MOEA menyampaikan akan ada keputusan setelah mendiskusikan hal ini dengan MOL pada minggu ini. Dalam sebuah acara temu pers kemarin untuk mempromosikan ekspor buah naga, pernyataan legislator Partai TPP Mai Yu-chen bahwa dia pernah membawa batang pohon buah naga Taiwan kembali ke Vietnam untuk percobaan penanaman lebih dari 30 tahun lalu menimbulkan perdebatan hangat. Mai kemudian meminta maaf hari ini, menegaskan diungkapkannya pengalaman pribadinya bertujuan bisa dijadikan contoh karena banyak PMA dan imigran baru mungkin mencoba membawa barang yang tidak sesuai dengan peraturan atau mungkin membawa barang ilegal saat meninggalkan atau memasuki Taiwan. Legislator Partai TPP Mai Yu-chen menimbulkan kegemparan saat ia mengungkapkan sempat membawa batang pohon buah naga Taiwan kembali ke Vietnam untuk percobaan penanaman. Ia menekankan bahwa hal itu terjadi lebih dari 30 tahun silam dan mengaku bersalah karena kepolosannya. Namun seorang legislator dari Partai DPP melontarkan komentar sinis dan menyerukan perlindungan terhadap buah naga Taiwan. 30几年前我是有这样子的一个行为，所以我觉得是我错了，就那时候不懂得犯这个错，跟大家道歉。也没有党团干部在委员会开记者会，立法院从来没有过。立法院什么时候党团干部用委员会开记者会的？不要出卖台湾。 Ia menyebutkan banyak PMA dan imigran baru mungkin tidak memahami UU terkait saat mereka pertama kali datang ke Taiwan. Mereka mungkin mencoba membawa barang yang tidak sesuai dengan peraturan atau mungkin membawa barang ilegal saat meninggalkan Taiwan. Ia bersedia berbagi pengalaman pribadinya dengan harapan bisa menjadi contoh. 很多就是因为不懂刚来台湾的移工新住民，还有就都带了一堆东西带过来，用我的提醒大家。 Mengingat bahwa varietas Taiwan dibudidayakan oleh petani melalui kerja keras, Kementerian Pertanian mengimbau jangan semena-mena dibawa ke negara lain agar terhindar dari pelanggaran hukum. Rel kereta perusahaan perkereta apian Taiwan atau TRC ruas antara Herden dan Chongde di Hualien yang terputus akibat batu longsor beberapa saat lalu baru saja dibuka kembali tanggal 3 tapi pagi tadi kembali terhantam batu longsor. Akibatnya TRC jalur timur kembali ditutup dan lalu lintas terpaksa dialihkan ke jalur barat untuk kedua arah. Batu longsor tanggal 4 kembali terjadi pada rel kereta TRC jalur Hualien ruas Herden hingga Chongde. Perbaikan darurat dan penutupan sementara jalur timur segera diberlakukan dan sempat menimbulkan kekacauan jadwal penumpang. Lalu lintas ruas rel ini baru saja dipulihkan tanggal 3 setelah terkena longsor akibat hujan deras. Sekarang mengalami insiden serupa sehingga kembali ditutup. Lalu lintas terpaksa dialihkan ke jalur barat untuk kedua arah. Tidak hanya rel kereta, batu longsor juga menimbulkan adegan mendebarkan di Jalan Provinsial nomor 8. Di sepanjang Jalan Suhua masih ditemukan tumpukan batu, sementara penerangan listrik masih terputus di ruas Jembatan Tehui dan Terowongan Renshui. Warga diingatkan lebih waspada saat berkendara.
Hati-hatilah saat membawa cenderamata dari luar negeri ke Taiwan. Selain makanan, terutama yang mengandung daging, FDA mengingatkan suplemen yang diizinkan maksimum 12 botol per jenis, total tidak melebihi 36 botol. Untuk obat-obatan lain juga ada pembatasan seperti hanya boleh dipakai pribadi dan tidak boleh dijual ulang. Bagi yang melanggar akan dikenakan denda maksimum 3 juta dolar Taiwan dan bahkan dijatuhkan sanksi pidana. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengingatkan, makanan yang dibeli di luar negeri cuma untuk konsumsi pribadi, tidak boleh dijual di dalam negeri dan tidak boleh mengandung daging. Sedangkan untuk suplemen dalam bentuk tablet dan kapsul, setiap jenis maksimal 12 botol, total tidak melebihi 36 botol, harus bernilai kurang dari 1.000 dolar Amerika, jika tidak akan dikenakan denda maksimal 3 juta dolar Taiwan. 那你在网络上买了东西，买了很多。 然后自己觉得，这好像吃不完，或者是用不掉，那我在网络上再贩售可不可以？不可以啊，违反我们的规定会处这个3万到300万。 Untuk obat-obatan non-resep yang dibawa warga dari luar negeri, setiap jenis maksimal 12 botol. Jumlahnya tidak melebihi 36 botol dengan batas waktu pemakaian selama 2 bulan. Obat yang memerlukan resep jika dilampiri bukti dokumen, batas penggunaannya adalah setengah tahun. Bagi yang melanggar dapat didenda maksimal 2 juta dolar Taiwan. 那如果情节严重的话，我们还会有刑责可能会处到7年以下有期徒刑然后也会并科罚金。 Selain itu, mulai Juli, kosmetik seperti tabir surya, cat rambut, dan antiperspiran tidak lagi dibatasi, namun tetap harus mematuhi peraturan bea cukai. Menurut statistik dari FDA, dalam 4 tahun terakhir jumlah pelanggaran terkait warga yang membawa makanan dari luar negeri telah mencapai 890 kasus, dengan total denda 18,9 juta dolar Taiwan. Seorang siswa SMA di Taoyuan dan 2 temannya terseret ombak saat bermain air di pantai Bulan Sabit di Zhubei kemarin sore. 2 orang temannya berhasil diselamatkan tapi siswa tersebut hingga kini belum ditemukan. Upaya pencarian diteruskan di udara dan laut oleh tim SAR untuk menemukan siswa SMA bermarga Leo yang hilang. Siswa ini beserta 2 temannya disinyalir tergulung ombak air surut dan terbawa ke laut saat bermain di pantai Bulan Sabit di Zhubei, Hsinchu, tanggal 3 sore. Warga yang berada di lokasi mendengar sorakan meminta bantuan dan sempat menyelamatkan 2 darinya. Tapi Leo lenyap dan hingga kini belum ditemukan. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan penguin kecil di Amerika dan kita suah lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.